bersama. Kita sama-sama tahu kapan peraturan perusahaan, kapan perjanjian kerja bersama. Itu mengatur secara konkret syarat kerja di dalam perusahaan. Jadi peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama hanya berlaku di perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan bahwasanya peraturan perusahaan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang terakhir, sumber hukum di dalam hubungan industrial adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu antara individu dengan perusahaan. Mengatur lebih konkret lagi, hanya berlaku untuk individu. Kalau terjadi pensiun, maka pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu aja. Perundang-undangan yang berlaku. Iya. Itulah yang menjadi kelemahan kita, Pak. Itulah yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Artinya kalau ketentuan di dalam Undang-Undang 13 itu tahun 2003 sudah dicabut, maka peraturan dalam PKB itu tidak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya di PKB Bapak mengatakan bahwasanya kalau pensiun merujuk kepada pasal sekian Undang-Undang 13 itu tidak berlaku. Tetapi kalau misalnya PKB Bapak mengatakan kalau pensiun 2 kali ketentuan, sama halnya dengan kalau misalnya kalau pensiun 2 kali ketentuan pesan penerima kerja sekian kalau apa. Tapi kalau klausulnya menunjuk pensiun merujuk kepada Undang 13 tahun 2003, maka itu tidak berlaku. Itu apanya, Pak? Itu konsekuensinya. Tetapi kalau secara konkret Bapak kata acara ini, Pak. Iya. Bisa minta tanggapannya, Pak, terkait acara ini, Pak. Ini merupakan acara apa nih, Pak? Acara ini adalah dialog dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 2020 beserta beberapa turunannya. Kenapa ini sangat penting? Karena memang ini akan merupakan perisai bagi kawan-kawan di PUK maupun di PC untuk membela kepentingan anggota kita. Jadi sangat-sangat strategis ini menurut kita. Kenapa? Karena berkaitan dengan perkembangan situasi terakhir ini, banyak serikat-serikat pekerja yang muncul, apalagi di tubuh SPTP. Karena itu tadi banyak di kader-kader kita yang menjadi pengkhianat. Pengkhianatnya apa? Kalau dia tidak terpilih dalam satu jenjang kepengurusan, maka dia akan mencari organisasi baru dan menjadi bumerang bagi kita. Nah, jadi supaya itu bisa diantisipasi dengan peraturan undang-undang, maka kegiatan kita tadi ini sangat-sangat penting bagi kita. Nah, kemudian karena bukan hanya undang-undang ini yang dilakukan, termasuk fungsi dan peran organisasi kita. Jadi kalau itu nanti mereka sudah paham, segencar apapun yang pengkhianat-pengkhianat tadi itu berburu di kebun binatang, nah artinya merongrong anggota kita tidak akan mampan lagi, kira-kira begitu tujuannya ini. Termasuk lagi dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang himbauan lah untuk tidak menaikkan upah. Nah, termasuk keputusan gubernur sama halnya untuk tidak menaikkan upah. Nah, kita tidak mau terlalu mengikuti itu karena merugikan pekerja dan sesungguhnya juga merugikan pihak pengusaha. Kenapa? Kalau nanti tidak ada spirit, bagaimana dia mau meningkatkan produktivitas kerja? Nah, kalau itu tidak meningkat, bagaimana produksinya akan naik? Nah, kalau produksi tidak naik, pasti terganggu target yang sudah ditargetkan pengusaha meningkatkan profitnya. Nah, kerugian berikutnya apa? Kalau profitnya turun, maka bonusnya pun dikhawatirkan. Kan dikhawatirkan tidak terjalan dengan baik. Nah, jadi kegiatan ini berkaitan dengan itu, supaya dia memahami peraturan perundang-undangan. Dalam acara sosialisasi dan dialog ini sejumlah 200 peserta terdiri dari 140 PUK, 10 pimpinan cabang. Inti daripada acara sosialisasi dan dialog ini supaya nantinya PC maupun PUK bisa menyampaikan ke pekerja tentang undang-undang kita ini, ya kan, bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan. Itu kan tugas dari PUK yang menyampaikan ke PUK masing-masing.
Jadi mudah-mudahan pertemuan daripada acara sosialisasi dialog ini menjadi suatu ilmu bagi para pekerja untuk dapat dilaksanakan di lapangan, dijabarkan di lapangan, dapat disosialisasikan di lapangan, baik itu pekerja maupun para pengusaha yang ada di tempat bekerja mereka masing-masing tentunya. Berapa hari Pak acara ini? Acara ini dilaksanakan 2 hari, tapi inti daripada sosialisasi ini sama hari ini dan esok. Kalau boleh tahu materinya dari mana aja kita Pak? Materi ini narasumber itu Pak Sir Ambarita SH itu dari Disnaker Kabupaten Simalungun. Nanti ada juga dari BPJS Ketenagakerjaan dan dari kami sendiri intern masalah keorganisasian juga nanti akan disampaikan oleh Pak Ismail Tambunan. Jadi acara ini ada 3 item. Ini hari 3 item, besok ada juga 3 item, tapi inti daripada pertemuan ini tetap sama. Hari pertama dan hari kedua tertib acara tetap sama. Nah Pak, acara ini tetap melakukan prokes Pak ya? Oh, prokes tetap dilaksanakan ini, ya kan, tetap kita laksanakan prokes ini sesuai dengan arahan dari pemerintah, dan itu nggak mungkin itu nggak kita prokes dilakukan tetap dilakukan walau kita kerjasama dengan pihak hotel masalah prokes kesehatan. Oke, terima kasih.